Halo semuanya, selamat datang di video ini. Perkenalkan, nama saya Edo Bastian Silalahi yang merupakan mahasiswa jurusan Pendidikan Sejarah kelas B reguler 2019, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan. Adapun tujuan dari dibuatnya video ini adalah dalam rangka pemenuhan tugas mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Ricu Sidik. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai tema yang cukup penting, terkhusus bagi para wirausahawan maupun kepada insan yang hendak terjun dalam dunia wirausaha, yaitu perencanaan bisnis, atau biasa juga dikenal dengan istilah business plan, di mana hal tersebut merupakan salah satu faktor pendukung yang sangat penting untuk dimiliki oleh seorang wirausaha yang ingin sukses. Perencanaan bisnis atau business plan merupakan aktivitas atau kegiatan penting yang harus dipersiapkan sebelum memulai sebuah usaha. Dalam business plan, hal-hal yang perlu dituliskan secara rinci adalah tentang konsep bisnis, keuangan, pemasaran, dan hal terkait lainnya. Hal ini bertujuan agar bisnis yang kita miliki punya persiapan yang matang, sehingga lebih mudah untuk mencapai kesuksesan daripada tidak memiliki persiapan rencana sama sekali. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Hal yang pertama sekali akan dibahas pada video kali ini adalah mengenai pengertian dari perencanaan bisnis. Perencanaan bisnis sendiri dapat diartikan sebagai sebuah dokumen tertulis yang menggambarkan semua unsur yang relevan, baik internal maupun eksternal, mengenai perusahaan untuk memulai pada waktu usaha. Ini berarti bahwa perencanaan bisnis ini memiliki bukti fisik serta terstruktur dan mencakup semua perencanaan yang hendak atau akan dijalankan. Adapun materi yang kedua yang dibahas pada video kali ini adalah mengenai manfaat perencanaan bisnis, di mana mencakup 5 manfaat. Di antaranya adalah yang pertama, tujuan bisnis menjadi lebih jelas. Dengan matangnya perencanaan yang sudah dirancang ataupun dibuat, maka tujuan utama dari bisnis yang kita jalankan dapat terarah dengan baik, serta bisa dicapai dengan cara yang tepat, dan tetap mengedepankan tujuan tersebut. Selain itu, ketika kita membuat rencana bisnis, maka dapat dilakukan peninjauan kembali terhadap aktivitas bisnis yang sudah dilakukan secara berkala dan bisa menggunakan hal tersebut sebagai bahan analisa dan evaluasi. Yang kedua, membantu mengembangkan ide bisnis. Rencana bisnis akan membantu bisnis mereka untuk meraih peluang kesuksesan yang lebih tinggi. Karena rencana bisnis akan membantu kita untuk mengembangkan ide bisnis. Ide bisnis ini sendiri merupakan suatu hal yang tidak akan bisa lepas dari sebuah usaha, sebagai hasil dari kreativitas serta inovasi yang dimiliki oleh seorang calon wirausaha. Oleh karena hal tersebut, maka segala sesuatu yang diharapkan akan menjadi kenyataan ketika rencana bisnis tersebut sudah dirancang dengan baik dan tentunya akan memberi manfaat yang akan membuat bisnis menjadi lebih hidup serta mudah untuk berkembang. Yang ketiga, mencari sumber dana. Perencanaan usaha juga bermanfaat untuk mencari sumber dana dari pihak yang menjanjikan. Secara tidak langsung, dokumen penting ini bisa menjadi proposal untuk mendapatkan sumber pendanaan dari pihak lain, bisa dari investor, perbankan, atau lembaga pembiayaan lainnya. Di mana untuk mendapatkan dana yang cukup besar, biasanya memerlukan dokumen resmi untuk mengetahui gambaran atau model bisnis yang dijalani. Dengan begitu, kita bisa dengan mudah mencari sumber dana untuk kemajuan bisnis. Terlebih lagi, bagi bisnis yang sudah mapan dan berdiri cukup lama, bisnis seperti ini akan membutuhkan dana yang lebih banyak. Sehingga, rencana bisnis atau bisnis plan yang jelas akan semakin dibutuhkan demi keberlangsungan bisnis di masa sekarang dan masa depan. Sumber dana sendiri menjadi salah satu motor penggerak dari berjalannya sebuah bisnis, baik berupa modal awal maupun modal operasional. Semuanya sangat memerlukan perencanaan bisnis yang jelas. Masalahnya, jika kita tidak memiliki rencana bisnis yang jelas, maka akan sulit bagi kita untuk memiliki ataupun mendapatkan sumber dana tersebut. Yang keempat,
memprediksi masa depan. Saat kita membuat perencanaan usaha, maka akan terlihat apa saja gambaran jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang bagi bisnis yang kita jalankan. Dengan begitu, kita dapat memprediksi masa depan dari kemajuan bisnis dan meminimalisir risiko kerugian yang mungkin saja ada. Prediksi ini bukan rencana semata, melainkan juga harus didukung oleh data dari riset yang telah dilakukan sebelumnya. Jika tanpa riset yang matang, perencanaan usaha bisa saja akan meleset dari tujuan awal yang ditentukan. Yang kelima, membantu membuat keputusan. Setelah segala sesuatunya sudah dirancang ataupun dikonsep sedemikian rupa dan sudah melewati tahap riset, maka akan mempermudah kita untuk menentukan sebuah keputusan, baik itu jenis usaha yang akan dibuat, maupun strategi pemasaran, dan hal lainnya yang nantinya akan mengembangkan serta memajukan usaha tersebut. Dapat dikatakan bahwa dengan adanya perencanaan bisnis, maka dalam pengambilan keputusan akan jauh lebih mudah dan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Tanpa adanya perencanaan, maka keputusan tidak akan bisa terrealisasi dan hanya sebatas rencana atau angan-angan saja. Selanjutnya, kita akan berbicara mengenai tipe-tipe perencanaan bisnis. Dalam perencanaan bisnis ini sendiri, terdapat 3 jenis. Di antaranya adalah yang pertama, perencanaan terpusat. Yang kedua, perencanaan indikatif. Dan yang ketiga, yaitu perencanaan pembangunan. Kali ini kita masuk pada pembahasan yang keempat, yaitu mengenai prinsip-prinsip perencanaan bisnis. Adapun prinsip-prinsip dalam perencanaan bisnis yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fokus. Kunci utama yang sangat penting ketika merencanakan bisnis, di mana dalam hal ini memungkinkan kita untuk bisa mengembangkan usaha yang kita jalankan, sekaligus bisa menjadi acuan untuk meraih tujuan yang dicita-citakan. Yang kedua, rasional dan faktual. Kedua hal ini memiliki arti bahwa segala sesuatunya dalam sebuah bisnis atau usaha harus bersifat nyata, masuk akal, dan tidak hanya omong kosong belaka atau berupa angan-angan semata. Yang ketiga, berkesinambungan dan estimasi. Kedua hal ini memiliki makna bahwa sebuah usaha harus terukur dan terstruktur dengan baik, serta memiliki hubungan kausalitas yang wajar dan masuk akal, terutama saat mengambil keputusan. Yang keempat, prepare dan fleksibel. Prinsip ini mengartikan bahwa dalam merencanakan sebuah bisnis harus memiliki persiapan yang matang, di mana sudah melalui riset dan analisis terlebih dahulu, serta harus bersifat fleksibel, yang bermakna bahwa rencana bisnis itu tidak mempersulit, serta bersifat mudah dalam pelaksanaannya. Yang kelima, yaitu operasional. Prinsip yang kelima ini memiliki arti bahwa dalam perencanaan bisnis harus memiliki standar. Standar di sini berarti adalah aturan-aturan ataupun prosedur yang harus dilakukan supaya rencana bisnis yang akan dijalankan bisa berjalan sesuai dengan operasional yang sudah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya, kita akan sama-sama membahas dan mengetahui komponen dalam perencanaan bisnis yang perlu untuk dipahami serta diperhatikan. Di antaranya adalah, yang pertama, deskripsi tentang bisnis yang akan Anda tekuni. Komponen ini bermakna tentang penjelasan singkat ataupun profil mengenai bisnis yang akan kita tekuni nantinya. Yang kedua, strategi marketing. Hal ini yang paling penting, karena demi menarik minat pasar serta masyarakat, agar nantinya mereka akan tertarik untuk datang serta mencoba produk dari bisnis yang kita jalankan. Yang ketiga, pahami kompetitor. Langkah ini juga penting untuk dilakukan, terutama untuk mengetahui strategi yang diterapkan, penilaian masyarakat terhadap produk dari bisnis orang lain, hingga berbagai jenis produk yang disediakan atau ditawarkan dari bisnis orang lain. Dari hal ini, kita bisa mendapatkan atau melakukan analisa SWOT, yang artinya adalah strength atau kekuatan, weakness kelemahan, opportunity peluang, and threat atau ancaman terhadap perencanaan bisnis yang hendak kita jalankan. Yang keempat,
rencana, desain, dan pengembangan produk. Komponen ini merupakan perwujudan nyata dari perencanaan bisnis yang sudah kita jalankan. Yang kelima, rencana operasional dan manajemen. Komponen ini memungkinkan para wirausahawan yang hendak menjalankan bisnis agar bisa mengelola usaha yang akan dijalankan dengan baik dan berdasar pada standar ataupun prosedur yang sudah dibuat sebelumnya. Yang keenam, biaya. Komponen mendorong para wisatawan yang hendak menjalankan bisnis untuk merencanakan atau mengestimasi besarnya keuangan, baik berupa pengeluaran ketika hendak menjalankan sebuah bisnis maupun pemasukan saat bisnis tersebut sudah berjalan. Dan yang ketujuh, membuat kesimpulan. Komponen terakhir ini dapat dikatakan sebagai rangkuman dari hal-hal yang sudah dijalankan di atas. Dan apabila ada segala sesuatunya yang kurang sesuai atau kurang memuaskan, maka bisa dilakukan perbaikan di masa yang akan datang, demi masa depan bisnis yang lebih baik. Demikian materi yang sudah dibahas dalam video kali ini, dan sebagai penutup, maka akan disampaikan kesimpulan secara keseluruhan mengenai video kali ini. Business plan bisa menggambarkan kesiapan calon entrepreneur yang terjun langsung dalam dunia bisnis. Seberapa dalam calon entrepreneur mengetahui bisnis yang sedang dirancang. Hal itu terlihat dari seberapa kompleks dan rinci bisnis plan yang disusun. Calon investor atau lembaga keuangan pemberi kredit akan melihat kesiapan calon entrepreneur dari bisnis plan yang mereka susun. Bisnis plan akan memperlihatkan apakah bisnis yang sedang direncanakan tersebut realistis untuk dijalankan. Demikianlah video pada kesempatan kali ini. Semoga bisa menginspirasi, mengedukasi, serta bermanfaat buat kita sekalian. Lebih dan kurangnya, jika ada kesalahan maupun kurangnya penyampaian materi dalam video ini, saya mohon maaf. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya.